Halo guys, selamat datang kembali di Acek Live. Gue Indra dan ya di meja gue saat ini udah ada AirPods generasi keempat yang kali ini udah resmi Indonesia ya guys. Jadi ini adalah AirPods yang bukan pro model, namun ini generasi keempatnya. Yang kemarin tuh dirilis di sekitar bulan Oktober. Kita juga udah pernah bikin videonya kemarin, cuman itu video lebih ke unboxing dan first impressionnya. Mungkin kalian bisa nonton video itu setelah video ini ya, mungkin buat yang pengen tahu lebih detail soal AirPods generasi keempat. Nah di meja gua saat ini udah ada dua jenis ya, AirPods 4, karena memang kemarin Apple ngerilis dua varian untuk AirPods generasi keempat ini. Di antaranya ada AirPods 4 aja yang biasa, sama satu lagi AirPods 4 with Active Noise Cancellation. Jadi ada pilihannya nih buat kalian yang mungkin gak terlalu peduli dengan fitur Active Noise Cancelling. Dan ya di video kali ini kita akan unboxing lagi dan mungkin akan nerangin ke kalian ya apa bedanya yang with ANC sama yang non ANC, kita sebut aja. Dan haruskah upgrade ke AirPods 4? Mungkin jika kalian saat ini maybe di AirPods Pro 1 atau AirPods 3, AirPods 2, atau mungkin AirPods yang very first gen-nya gitu ya. Nah sebelum kita mulai, gue bahas dulu untuk harganya ya, karena again ini udah resmi Indonesia. AirPods 4 generation ini memang dirilis sama Apple itu harganya under 200 US dollar. Untuk harga resmi di Indonesianya, untuk yang non ANC-nya itu gue lihat di 2 jutaan ya. Gue nggak tahu itu harga beneran kah, karena seperti yang kalian lihat ini harga yang udah didiskon dari harga normalnya itu 2,5 jutaan. Dan sedangkan untuk AirPods 4 yang with Active Noise Cancellation ini harganya di 2,7 juta rupiah. Jadi selisih 700.000 untuk Active Noise Cancelling dan fitur-fitur lainnya yang nanti akan gua jelaskan. Tapi tetap ya, untuk AirPods 4 yang Active Noise Cancelling ini harganya dia tetap di bawah AirPods Pro generasi kedua yang USB-C. Dia tuh harga di 3,5 jutaan ya per hari ini, gua cek tadi barusan. Dan ini harganya sama kayak AirPods yang generasi ketiga. Jadi tolong teman-teman yang mungkin kalian punya temen yang sebelumnya udah ada niatan mau beli AirPods 3, kasih video gue ini atau kasih tahu ke dia minimal gitu ya, mending langsung ambil yang AirPods 4 with ANC, karena harganya kalau lihat itu benar-benar sama kayak yang AirPods 3. Ini udah ANC pula ya kan. Nah dari dusnya pembedanya ini gampang, tinggal dilihat dari atasnya yang Active Noise Cancelling, ada tulisan AirPods Active Noise Cancellation-nya di atas sini, kanan kiri sama Apple logo, dan di bawah nih bedanya. Yang Active Noise Cancelling ada tulisan ANC-nya di sini, sedangkan yang nggak ada cuma AirPods 4 doang ya keterangannya. Di belakangnya juga kalau misalnya yang Active Noise Cancellation di sini ada keterangannya, sedangkan yang AirPods 4 dia cuma kosong kayak gini aja. Nah sekarang langsung aja kita buka ya kedua AirPods ini. Di atasnya masih ada green peel kayak gini, harus kita buka dua-duanya. Alright, kita langsung aja quick ya, biar nggak terlalu lama juga videonya. Ini untuk yang ANC sebelah kanan dan yang non ANC sebelah kiri sini. Dan buat kalian yang kemarin nggak nonton video gua soal AirPods 4 ini, FYI aja kalau di tahun ini AirPods itu udah nggak dapet stiker dan juga kabel chargernya ya. Jadi yang di dalamnya ini hanya documentation paper tok, cara aktivasi, pairing dan sebagainya aja. That's it. Kita make sure dulu ya. Tuh sama ya untuk yang non ANC, apalagi ya kan, yang ANC aja nggak dapet, lu mau ngarep apa kalau yang di non ANC. Oke, di sini udah kelihatan nih wujud AirPods-nya yang masih terbungkus di sini. Gua akan langsung buka aja. Ini untuk yang ANC. Hup. Oke, satu lagi. Hup. Oke, jadi ini adalah wujud AirPods generasi keempat yang ANC dan non ANC. Ini kalau kita bandingin sama AirPods 3, ini tuh bener-bener jauh lebih kecil desainnya, jauh lebih compact. Yang AirPods 3 aja tuh udah bener-bener kecil, tapi ini tuh bener-bener jauh lebih kecil lagi, lebih ringkas, lebih mungil lah. Dan kalau dari charging base-nya, di sini kita bisa ngelihat perbedaannya ada di bagian bawahnya sini. Nah, yang sebelah kanan ini yang ANC, dia udah include speaker dan mikrofon. Ini adalah fitur yang tersemat juga sebelumnya hanya di AirPods Pro generasi kedua yang USB-C. Jadi AirPods-nya ini bisa kita miss call ya, atau dalam arti lain bisa kita bunyiin kalau misalnya kita lupa naruh nih charging base-nya. Dan itu kepake banget sama gue fitur, karena kadang pagi-pagi kalau malamnya gue pakai AirPods dan ketiduran, gue lupa tuh nyari-nyari di kasur, di bawah bantal charging base-nya. Tapi kalau misalnya udah ada speaker mikrofon ini, kita benar-benar bisa langsung search di aplikasi Find My, tinggal kita bunyiin aja dari
iPhone kita. Lalu di bagian belakangnya ini sama ya, ada tulisan Design by Apple in California, kanan kirinya sama. Dan oh ya, AirPods 4 ini dia nggak ada apa bahasanya cantelan untuk nyangkutin tali gitu ya. Jadi mungkin kalian harus nyari case third party di luar sana kalau misalnya emang kalian pengen pakein tali ya. Dan oh ya, tadi gue lupa bahas untuk portnya, keduanya ini udah pakai USB-C sekarang. Jadi memang udah nggak ada lagi ya line up AirPods-nya Apple yang masih tetap menggunakan Lightning. Dan kalau kalian lihat di bagian depannya ada yang hilang di sini, yaitu indikator LED-nya. Nah sekarang indikator LED-nya itu dia sembunyi di balik bodinya ini. Ini gue suka banget deh. Kalau dibuka dia baru akan kelihatan gitu. Jadi kayak bener-bener illuminate. Ini untuk yang with ANC model atau yang non ANC ya. Ini dua-duanya LED indikatornya udah ngumpet di bawah kayak gini. Nah ini udah berwarna putih, statusnya dia udah siap untuk di pairing. Akan tapi kalau misalnya kalian udah pairing ke iPhone kalian, terus katakanlah kalian pengen konekin AirPods ini ke iPad kalian yang beda Apple ID, atau mungkin ke PS5, ke ROG Ally, ke Steam Deck, simple ya, kalian tinggal buka aja terus double tap yang LED indikator ini. Nah ada bunyinya tuh kalau yang ada speakernya. Nah kayak gitu. Untuk yang nggak ada speakernya dia juga tetap bunyi guys, tapi bunyinya dari si AirPods-nya ini kayak gini. Nah kayak gitu, jadi beda ya. Poinnya adalah untuk pairing ya, sekarang caranya itu double tap di bagian LED indikator depan sini. Nah secara desain dari TWS AirPods 4 nya ini sendiri itu nggak ada bedanya ya antara yang ANC dan yang non ANC nih. Kalian bisa lihat di sebelah kanan yang ANC, sebelah kiri yang non ANC nya. Ini bener-bener sama. Jadi bisa dikatakan perbedaan yang terlihat itu ya hanya di charging base-nya. Sedangkan untuk di earbuds-nya atau TWS-nya kita sebut aja, ini nggak ada perbedaan sama sekali. Malah lebih ke software si ANC-nya itu sendiri. Dan kemarin juga gue udah jelasin ya kalau dari segi desain ini cukup banyak berubah selain dari charging base-nya. Antara AirPods 4 ini dengan third generation, generasi ketiga sebelumnya. Begitupun juga dengan earpiece-nya, it's totally different. Ini lebih ramping dan lubangnya lebih besar. Dan kalau kita ngomongin soal spesifikasi audio quality gitu ya dengan AirPods 3, ini gue bandingin dengan AirPods 3 karena emang ini bukan yang pro modelnya. Ya, AirPods 4 ini punya improvement yang jauh sih lompatannya, karena AirPods 4 generation ini udah dilengkapi chip H2 ya. Ini chip terbaru yang tertanam di AirPods 4 ini, dan juga untuk akustiknya juga udah diimprove sama Apple. Jadi ya gitu, kalau dibandingin AirPods 3 ini lumayan jauh kerasanya. Bahkan gue berani banget kemarin di video sebelumnya nge-compare AirPods 4 ini ke AirPods Pro 2 khusus untuk yang varian ANC ini. Dan untuk antara yang non ANC dan ANC, karena ini ada perbedaan harga di sekitar 700 ribuan ya selisihnya, gue akan tes di sini apakah ada perbedaan suara. Kalau sepengetahuan gue sih harusnya nggak ada ya, karena emang ya AirPods 4 ini walaupun yang non ANC dia udah pakai komponen-komponen baru, akustik baru dan sebagainya. Untuk pairing di iPhone kita sendiri tinggal dibuka aja ya. Ini untuk pertama kali, jadi ya semudah itu. Ini ada informasinya, media and call control, kalian bisa squeeze. Di bagian gagangnya sini ada personalized volume juga, ini bisa kita turn on. Ada juga fitur baru nih yang kemarin baru keluar di iOS 18.1 atau 2 gue lupa ya, yaitu control your AirPods by moving your heads. Jadi kalau kalian terima telepon tapi kalian lagi meeting atau lagi dalam lift, pengen terima tinggal angguk, untuk rejectnya tinggal geleng-geleng aja. Nanti dia akan ngedetect motion dari kepala kita gitu si AirPods. Ini yang gue konekin yang non ANC-nya. Oke, sekalian yang ANC-nya gue konekin deh di sini. Jadi biar tinggal switch aja. Ini untuk yang ANC, kita akan lihat apakah setup-nya ada yang berbeda. Ya, ini sama ya, personalized volume, kita turn on. Nah, ini bedanya. Untuk yang di ANC ada conversation awareness ya. Jadi conversation awareness ini saat kita mulai ngomong, AirPods ini akan secara otomatis nurunin volume musik kita, ngurangin background noise sekitar, dan bakal ngegedein mikrofon yang ada di AirPods ini. Jadi kayak mode transparansi gitu. Jadi suara kita lebih kedengeran gitu. Dan di sini juga sama ya, ada control your AirPods by moving your head. Ini kita nyalain aja dan di sini sudah terpairing. Oke, kita tes dulu yang AirPods 4 with ANC ya. Di sini, oh my god. Oh my god. Ini langsung aktif ya, active noise cancellingnya. Jadi bener-bener suara AC, suara PC gua, bahkan suara gua sendiri juga jadi bener-bener kedap di sini. Dan untuk nonaktifin ANC-nya tinggal di hold aja di salah satu AirPods-nya ini. Nah, ini udah normal lagi. Atau teman-teman bisa langsung adjust di control center lalu hold di sini. Ada noise control-nya di sini. Ini sekarang lagi transparency, ada off, noise cancellation di sini, dan ada
adaptif di sini. Nah, kalau adaptif dia akan menyesuaikan ya sesuai kondisi di sekitar. Bahkan conversation awareness-nya juga bakalan aktif kalau kita pilih yang adaptif ini. Nah, karena kita pengen bandingin suaranya, gue akan offin aja di sini dan gue akan langsung play satu lagu di sini dan gue akan set ke volume 50 sampai 60%. Ya, ini yang gue suka dari AirPods 4 ya. Bassnya tuh lebih nendang, hampir ke AirPods Pro 2 sih. Hanya aja AirPods Pro 2 tuh ketolong karena ada ear tip rubbernya. Jadi passive noise cancellingnya akan bekerja untuk mengisolasi lubang telinga kita. Jadi yang terjadi adalah audionya itu bisa lebih clear. Tapi walaupun AirPods 4 ini nggak ada ear tipnya, ini bener-bener kerasa banget sih bassnya, nonjok banget. Oke, sekarang kita langsung move ke AirPods yang non ANC-nya di sini. Set, continue lagunya. Level bassnya bener-bener sama. Untuk audio quality-nya antara yang ANC dan non ANC ini sama, hanya aja ya bener ya privilege-nya itu kalau yang pakai ANC ya lu bisa aktifin ANC ini kalau mungkin lu lagi di pesawat, lu bener-bener grogi takut denger suara mesin pesawat, lu bisa ilangin suaranya dengan ANC ini karena ANC ini bakal ngilangin suara-suara yang konstan seperti mesin turbin pesawat atau suara kereta api, suara AC. Suara yang konstan itu nanti sama dia akan dibuat wave negatifnya untuk ngelawan dan ngerubahnya jadi flat. Jadi ya kurang lebih kayak gitulah ya cara kerja active noise cancelling. Dan juga di sini ada opsi transparency, adaptive, sama conversation awareness ya. Ada juga spatialized stereonya. Oh ya, kalau misalnya yang bukan ANC, apakah kita dapat spasial juga? Oh oke. Di sini cuma dapat yang spatialized stereo. Jadi memang audio spasialnya tetap dapat, tapi ya seperti conversation awareness, lalu transparency mode ANC nggak dapat ya guys. Dan selain dari opsi control centernya ini, buat yang belum tahu ya, sekarang AirPods itu juga udah bisa kalian atur settingannya. Itu di menu setting iPhone kalian. Lalu kalian turun sedikit ke bagian bawah sini. Nah, di sini ada opsi AirPods-nya nih. Ini muncul dua-duanya karena AirPods gue yang non ANC lagi di luar case-nya ya. Ini kita tap yang ini. Nah, di sini ada banyak banget pengaturannya. Pengaturan yang sama seperti yang kita lihat di control center tadi. Lalu ada opsi untuk press and hold AirPods-nya juga di sini. Misalnya kita pengen atur noise control, untuk adaptif, untuk off, atau mungkin untuk Mbak Sri juga bisa kita aktifin di sini. Call controlnya juga untuk answer, untuk mute and call juga bisa kita atur untuk shortcutnya. Bahasanya seperti itu ya. Di bagian bawah juga ada banyak banget nih, personalized volume, conversation awareness, adaptive audio juga bisa kita setting di sini untuk mau yang less noise atau more noise ya. Ini bisa di adjust sesuai nyamannya kalian tuh gimana. Lalu juga ada opsi settingan untuk personalized spatial audio ya. Ini kalau gua tap bakalan langsung ada suaranya di telinga gua untuk perbandingan antara stereo sama spatial audio. Spatial audio ini stagingnya lebih wide. Ya ini seperti di gambar inilah. Kayak ada di atas, bawah, kanan, kiri, pojok kanan atas, pojok kiri bawah. Suaranya 3D, muter gitu. Jadi buat kalian yang nonton film Netflix pakai spatial audio, mantap sekali lah untuk experience-nya. Dan di bawah sini ada head gesture ya, ini yang baru. Bisa kalian setting juga di sini untuk accept sama reply-nya. Kalian pilih side to side atau up and down. Decline-nya side to side atau up and down gitu. Kalau misalnya emang kalian pengen terbalik gitu ya setting. Sekarang kita geleng-geleng untuk reject telepon misalnya. Sensitif banget. Sensitif banget. Kayaknya nggak perlu kenceng-kenceng deh, coba ya. Bisa, dikit aja. Oke, jadi nggak yang sampai tuh. Kalau gue gerakin kepala gue ada kayak ting 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 tingnya gitu. Sekali lagi ya. Oke. Oh ya, jadi nggak benar harus geleng begini. Nah, untuk detail spesifikasinya, kedua AirPods 4 ini baik yang non ANC ataupun yang with ANC-nya, keduanya udah pakai chip H2 dan punya sertifikat IP rate IP54. Tahan debu, tahan keringat dan air ya. Kalau misalnya hujan-hujanan mungkin lagi jogging gitu ya, nggak apa-apa sih kalau kena ciprat-cipratan, asal kagak dipakai sambil berendam di dalam danau sambil selfie sama ikan julung-julung. Untuk yang non ANC nggak bisa wireless charging di sini, jadi dia untuk chargingnya hanya wired aja ke USB-C. Sedangkan untuk yang AirPods 4 with ANC ini bisa wireless charging ya guys. Tapi sayangnya dia udah nggak ada coil MagSafe-nya, jadi nggak bisa nempel-nempel banget gitu. Ya berarti kalian harus ngecasnya dalam posisi datar seperti ini. Karena kalau berdiri
dia akan terjatuh. Sedangkan untuk keterangan dayanya kalian bisa lihat di layar kalian, ini klaim dari Apple-nya, tapi ya untuk sebuah AirPods yang bukan Pro modelnya ini udah sangat-sangat cukup banget lah. Mengingat sekarang udah pakai USB-C ya, kalian bisa ngecas baik wired atau wireless sekalipun. Kalau udah ada certified Qi2-nya atau charging wirelessnya bisa up to 15 watt, ini udah cepet banget sih untuk charging si AirPods 4 generation ini. Nah, jadi kesimpulannya menurut gua, apakah worth it upgrade ke AirPods 4 generation di tahun 2025 ini? Karena udah rilis resmi yang versi Indonesianya, harganya juga udah kita spill tadi ya untuk harga resminya. Jawaban gua sangat-sangat amat teramat worth it. Apalagi buat lu yang sampai hari ini, sampai detik ini mau upgrade ke AirPods Pro yang ada ANC-nya, itu masih belum kesampaian juga karena harganya ya kita tahu di atas 3 jutaan ya. Sekarang udah ada nih opsi yang ada ANC-nya itu di harga 2,7 jutaan. Dan ini bener-bener works like magic gitu ya kalau kata Om Steve dulu. Karena ya seperti kita tahu biasanya TWS yang ada ANC-nya itu biasanya dia ada ear tip. Nah ini AirPods 4 nggak ada ear tip rubber, tetap bisa ANC gitu. Jadi memang ini software ya, by software, tapi yang gue denger itu cukup mantep ya ngeredamnya, walaupun tidak sekedap AirPods yang emang dia udah ada ear tip rubbernya gitu. Dan ini juga satu poin buat teman-teman di luar sana yang mungkin kalau selama ini pakai TWS earbuds itu kayak ngerasa mual atau pokoknya kalau fully ke sumpel telinga budek gitu, itu rasanya kayak nggak nyaman gitu. Kalian bukan tipikal orang yang pakai headset TWS earphone atau you name it itu yang ada rubbernya. Nah ini solusinya, udah nggak ada rubbernya, yang dirasa nggak budek-budek amat, tapi tetap bisa ada fitur active noise cancellingnya. Ya lumayan lah kalau lagi dalam perjalanan, lagi di pesawat, lagi di kereta gitu ya. Dan ya sejauh ini gue ngerti sih kenapa Apple ngebedain Pro model sama yang bukan Pro modelnya untuk line up AirPods-nya dia itu menggunakan ear tip sama yang non ear tip gitu. Karena seperti kita tahu ya, kalau kalian pengguna Apple lama ya, zaman dahulu kala ada sebuah headset dari Apple yang dinamakan EarPods ya. Ini EarPods bukan AirPods. Ini dulunya ya, cerita rakyatnya, legendanya termasuk include dalam pembelian iPhone gitu. Ini dongeng nenek moyang gitu ya. Sekarang kan nggak ada tuh, karena emang nggak mungkin banget kan Apple ngasih sama earphone-nya begini, baik banget kan, terlalu dermawan sekali kan. Nah itu dulu dongengnya, EarPods ini tuh ada dalam pembelian kalau kita beli iPhone. Nah desain EarPods ini itu bener-bener sangat amat melegenda sekali guys. Melegenda dalam artian positif ya. Desainnya ini bener-bener sangat banyak disukai sama orang-orang di luar sana, khususnya yang pakai Apple device ya. Bahkan ini sempat ditiru-tiru gitu sama brand-brand kompetitor lainnya, karena ya desainnya ini bisa dibilang adalah desain paling sempurna untuk EarPods-nya Apple. Karena ya desain EarPods ini juga berevolusi. Dulunya tuh dia bener-bener bulat ya, kalian bisa lihat di layar kalian lah untuk evolusi desain AirPods. Dan banyak sekali orang di luar sana yang dulu pakai EarPods berkabel ini itu cocok banget di telinganya gitu, kerasa nyaman kayak lagi nggak pakai headset. Banyak yang jarang copot di telinganya gitu ya. Nah desain EarPods ini adalah cikal bakal untuk desain AirPods dari yang generasi pertama hingga yang generasi keempat yang sedang kita review dalam video kali ini. Jadi poinnya adalah jika kalian dulu pengguna EarPods kabel, kalian suka banget dengan fittingnya EarPods yang berkabel ini, ya gue bisa jamin sih kalau AirPods yang generasi 1, 2, 3 atau bahkan yang terbaru yang keempat ini bakalan fit juga di telinga kalian. Karena emang desain TWS-nya ini ya emang terinspirasi dari EarPods berkabelnya si Apple. Jadi ya segitu dulu aja AirPods 4 with ANC sama no ANC. Selisihnya 700 ribuan. Perbedaannya juga udah gue jabarin tadi. Yang ini ada ANC sama ada speaker mikrofon juga. Dengan yang non ANC itu nggak dapat fitur yang tadi udah gue sebutin. Untuk selisihnya 700 ribuan dan dapetin fitur-fitur ini, apakah worth it? Ya semuanya gue kembalikan lagi ke kalian, atau silahkan komentar di bawah aja. Siapa tahu bisa ngebantu teman-teman lainnya yang lagi nonton video ini juga dan lagi galau nih milih AirPods 4 with ANC atau yang non ANC-nya. Mungkin kita akan explore lagi, I don't know, gue akan compare dengan AirPods Pro 2 kah, atau gue bikin tips and tricks segala macem mengenai AirPods 4 ini. Cuman ya stay tune aja, subscribe untuk yang bergabung biar kalian selalu up to date video-video terbaru dari iCek Live. Untuk kalian pengen tahu detail soal AirPods 4 ini, gue sarankan untuk nonton video gue sebelumnya yang udah ngebahas unboxing dan first impression AirPods 4 ini di video sebelumnya. Dan terima kasih untuk kalian sudah selalu menonton video-video dari iCek Live. Like and share this video dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Indra. Until next time, goodbye.